Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 2018C, mahasiswa pendidikan fisika ONS 2018 dari kelompok 2, akan menjelaskan materi fisika statistik tentang teori kinetikas. Adapun kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Nur Afifah Mutmainah, NIM ke2318051, rekan saya, Wulandari Palupi, NIM K2318069, dan Yunita Setiawati, NIM K2318070. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang teori kinetikas. Adapun submateri yang akan kami jelaskan meliputi 1. Tinjauan makroskopis, 2. Tinjauan mikroskopis, 3. Ciri-ciri gas ideal, 4. Tekanan gas ideal, 5. Laju partikel, dan yang terakhir ada ekipartisi energi. Materi pada poin 1 dan poin 2 akan dijelaskan oleh Mbak Yunita. Yang pertama ada tinjauan makroskopis dan mikroskopis. Dalam fisika statistik adalah membuat translasi dua arah antara tingkah laku mikroskopik dan makroskopik dari sistem-sistem fisika. Sedangkan untuk termodinamika terbatas pada sifat-sifat sistem atau makroskopik yang terpengaruh oleh perubahan suhu, tekanan, dan parameter-parameter sejenis lainnya. Untuk tinjauan makroskopis, keadaan makro adalah sekumpulan keadaan-keadaan mikro dengan energi tertentu, U, yang memenuhi constraint tertentu, misalnya energi U, V, dan jumlah partikel N yang konstan. Sedangkan untuk tinjauan makroskopis, yaitu suatu keadaan mikro berkaitan dengan sekumpulan posisi dan momentum dari partikel-partikel gas. Biasanya, suatu sistem mempunyai constraint, misalnya volume tetap, sehingga orang cukup memperhatikan keadaan-keadaan mikro pada volume tetap itu saja. Sifat-sifat makroskopis yang digunakan dalam translasi antara tingkah laku mikroskopik dan makroskopik. Yang pertama, ada kuantisasi muatan listrik. Kedua, sifat gelombang dari partikel. Yang ketiga, prinsip ketidakpastian Hadron. Yang keempat, quantum state dan ruang fase. Yang kelima, kuantisasi momentum sudut total. Yang keenam, osilator harmonik, dan yang terakhir, potensial Coulomb. Bobot statistik suatu keadaan makro. Ada satu permasalahan, misalkan 3 buah partikel sejenis yang dapat dibedakan satu sama lain, sebutlah A, B, dan C, akan ditempatkan pada tingkat-tingkat energi E1 sama dengan epsilon, E2 sama dengan 2 epsilon, dan E3 sama dengan 3 epsilon. Andaikan keadaan makro yang diinginkan mempunyai energi U sama dengan 6 epsilon. Jika partikel-partikel itu identik yang dapat dibedakan, maka susunan partikel pada tingkat-tingkat energi adalah sebagai berikut yang ditampilkan oleh tabel. Dari tabel yang ditunjukkan, terlihat keadaan makro tersebut mempunyai 6 buah keadaan mikro. Untuk permasalahan yang kedua, andaikan keadaan makro yang diinginkan mempunyai energi U sama dengan 4 epsilon, maka distribusi partikel adalah N1 sama dengan 2, N2 sama dengan 1, dan N3 sama dengan 0. Sehingga U sama dengan N1 E1 ditambah N2 E2 ditambah N3 E3 sama dengan 4 epsilon. Susunan partikel pada tingkat-tingkat energi adalah seperti berikut. Ditunjukkan oleh tabel yang telah ditayangkan. Dari tabel tersebut, terlihat keadaan makro tersebut mempunyai 3 buah keadaan mikro. Dari 2 contoh yang telah disajikan, jumlah keadaan mikro dalam keadaan makro dapat dinyatakan sebagai berikut. N sama dengan 3, N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 1, N3 sama dengan 1, U
sama dengan 6 epsilon dengan ohm 3 faktorial dibagi 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial sama dengan 6. Dan untuk yang permasalahan kedua ditunjukkan oleh yang telah ditayangkan. Berdasarkan pengalaman di atas, maka untuk sistem N, partikel identik yang dapat dibedakan secara umum berlaku hal berikut. Andaikan suatu keadaan makro mengandung M buah keadaan mikro dengan tingkat-tingkat energi E1, E2, dan seterusnya hingga EM. Jika distribusi partikel-partikel adalah N1, N2, dan seterusnya hingga Nm, dengan keadaan makro yang mempunyai konstan, ditunjukkan oleh persamaan yang telah ditayangkan. Maka, jumlah keadaan mikro di dalam keadaan makro bersangkutan adalah ohm U seperti yang ditunjukkan. Jika sekiranya tingkat-tingkat energi keadaan mikro mempunyai degenerasi, misalnya GI untuk tingkat energi ke I, maka peluang penempatan Ni buah partikel di tingkat energi EI adalah INIJ. Dengan demikian, maka persamaan yang sebelumnya dapat disempurnakan menjadi berikut. Karena interaksi dan tumbukan, distribusi partikel-partikel pada tingkat-tingkat energi keadaan mikro bisa berubah. Dapat diasumsikan bahwa pada setiap keadaan makro dari suatu sistem, ada suatu distribusi yang lebih baik daripada distribusi-distribusi lainnya. Artinya, secara fisis, pada suatu sistem yang memiliki sejumlah partikel dengan total energi tertentu, terdapat suatu distribusi paling mungkin. Jika distribusi itu tercapai, sistem itu disebut dalam keadaan setimbang statistik, dan dalam keadaan itu, ohm sama dengan maksimum. Selanjutnya, untuk gas ideal akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Vivi. Oke, materi selanjutnya yaitu gas ideal. Baik, energi suatu molekul adalah jumlah kinetik, jumlah dari energi kinetik dan energi potensial, atau dilambangkan dengan E sama dengan E kinetik ditambah E potensial. Gas ideal dipandang sebagai sekumpulan molekul dengan jarak antara molekul-molekul cukup jauh, sehingga tidak ada interaksi antar molekul atau energi potensial sama dengan nol. Oleh karena itu, energi suatu molekul gas ideal hanya berbentuk kinetik. Jika gas ideal itu dari molekul-molekul monoatom, energi kinetiknya hanya dari gerak translasi saja, atau energi kinetik sama dengan P kuadrat per 2M. Tapi, jika gas ideal itu adalah molekul-molekul diatomik, maka energi kinetiknya selain berasal dari gerak translasi, juga dari gerak rotasi dan vibrasi. Agar energi molekul gas ideal hanya berbentuk kinetik, maka gas itu memerlukan volume yang cukup besar sehingga tidak ada interaksi antara molekul-molekul. Karena volume cukup besar, maka energi menjadi kontinu. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri gas ideal. Baik, ciri-ciri gas ideal diantaranya, dalam suatu gas ideal, molekul-molekul cukup berjauhan, sehingga tidak berinteraksi satu sama lain, atau energi potensialnya sama dengan nol. Lalu, energi molekul gas ideal hanya berupa energi kinetik saja. Baik, selanjutnya yaitu tekanan gas ideal. Poin yang pertama yaitu energi entropi gas ideal. Energi entropi gas ideal, rumusnya sudah tertampil pada layar, yaitu NKB ln V per N lambda pangkat 3 ditambah 5/2. Persamaan entropi di atas disebut persamaan Sakur-Tetrode. Tampak bahwa entropi itu tidak saja peka terhadap sifat tidak terbedakannya molekul-molekul, tetapi juga bergantung pada lambda. Sehingga tekanan gas ideal adalah
P sama dengan min do F per do TV. Sama dengan NKBT do per do V ln V per N lambda pangkat 3 ditambah 1 sama dengan NKBT per V. Persamaan PV sama dengan NKBT ini dikenal sebagai persamaan keadaan gas ideal. Lalu selanjutnya ada batasan klasik gas ideal. Yang pertama, jika lambda pangkat 3 kurang dari V per N, maka potensial kimiawi itu menjadi negatif. Sedangkan sudah dijelaskan melalui sumber yang kami temukan bahwa lambda adalah panjang gelombang termal dari setiap atom tunggal dalam gas ideal. Dan V per N adalah volume rata-rata yang diisi oleh setiap atom tunggal tersebut. Jika panjang gelombang termal itu mendekati jarak antar atom, maka lambda pangkat 3 bisa disamakan dengan V per N. Dalam kondisi seperti itu, efek kuantum akan muncul dan sifat gas ideal akan hilang. Dengan kata lain, syarat untuk molekul-molekul atom tunggal dapat memenuhi gas ideal adalah V per N pangkat 1 per 3 lebih besar dari lambda. Lalu poin yang kedua, hal itu sesuai yang telah dikemukakan pada sumber yang kami temukan bahwa gas bersifat ideal jika molekul-molekulnya cukup berjauhan sehingga tidak ada interaksi atau energi potensialnya sama dengan nol. Yang selanjutnya yaitu distribusi energi dan kecepatan gas ideal. Untuk sistem partikel dalam ensemble kanonik diperoleh distribusi Maxwell-Boltzmann seperti yang tertera pada layar. Sebagai jumlah molekul di tingkat energi E, untuk gas ideal, jumlah molekul dengan energi di antara E dan E plus DE adalah Dn sama dengan N per Z, E pangkat min E per KYG, E DE. Dengan fungsi partikel, satu partikel gas ideal dalam persamaan di atas, maka diperoleh persamaan untuk rumus di atas seperti yang tertampil pada layar. Oke, persamaan di atas merupakan rumus Maxwell untuk distribusi energi molekul dalam suatu gas ideal. Untuk dua harga suhu, distribusi di atas digambarkan seperti pada gambar di bawah ini. Tampak lebih banyak molekul yang ada pada suhu lebih tinggi. Dengan perhitungan yang baik, dapat diramalkan pengaruh dari tambahan molekul-molekul itu dan ramalan teoritis bisa dibandingkan dengan data eksperimen. Hasil eksperimen sangat sesuai dengan rumusan Dn per DE di atas tadi ya. Hal ini menunjukkan termanfaatkannya statistik Maxwell-Boltzmann untuk gas. Grafik bisa dilihat pada layar yang sudah ditampilkan, yaitu grafik meliputi distribusi energi molekul gas ideal. Lalu, berdasarkan rumusan Maxwell tentang distribusi energi molekul dalam gas ideal, maka rumusan Maxwell tentang distribusi kecepatan molekul bersangkutan atau Dn per dV dapat diturunkan mengingat energi kinetik E sama dengan setengah mv kuadrat. Sehingga dengan Dn per dV sama dengan Dn per dE dikali dE per dV sehingga diperoleh rumus seperti pada persamaan 3.32 yang tertampil pada layar. Untuk selanjutnya, yaitu gambaran Dn per dV sebagai fungsi V yang diperlihatkan dari grafik yang tertampil. Yang selanjutnya, yaitu gas ideal diatomik. Jika molekul-molekul gas ideal tidak berasal dari atom tunggal, maka energi internal molekul diperhitungkan. Energi internal itu berasal dari gerak rotasi dan vibrasi. Oleh karena itu, energi suatu molekul poliatom merupakan penjumlahan dari energi-energi kinetik translasi, rotasi, dan vibrasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa gas ideal diatomik itu terdiri dari energi-energi kinetik translasi, rotasi, dan vibrasi. Lalu untuk energi rotasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Energi rotasi sama dengan L kuadrat per 2I. Energi rotasi sama saja dengan EL, yaitu
H bar kuadrat kali L dikali L plus 1 dibagi 2I. Dengan L adalah bilangan kuantum orbital dan L besar yaitu momentum rotasi dan I yaitu momentum inersia molekul. Lalu untuk energi vibrasi dirumuskan dengan EV sama dengan V plus 1/2 dikurung H bar kuadrat dikali omega dengan V sama dengan mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk materi mengenai laju partikel akan dijelaskan oleh Saudara Wulan. Laju partikel. Sifat partikel subatomik yang tidak dapat dibedakan dapat dipahami dari konsep gelombang partikel. Panjang gelombang de Broglie partikel tersebut memenuhi lambda sama dengan H per M kali V, dengan massa partikel berupa M dan V sebagai laju partikel. Karena M untuk partikel subatomik sangat kecil atau masanya sangat kecil, maka panjang gelombang atau lambda cukup besar. Panjang gelombang yang besar menyebabkan fungsi gelombang dua partikel yang berdekatan tumpang tindih atau berimpitan. Kalau dua fungsi gelombang tumpang tindih, maka kita tidak dapat lagi membedakan dua partikel yang memiliki fungsi-fungsi gelombang tersebut. Kondisi sebaliknya dijumpai pada partikel klasik seperti molekul-molekul gas. Massa partikel sangat besar, sehingga lambda atau panjang gelombang partikel sangat kecil. Akibatnya, tidak terjadi tumpang tindih fungsi gelombang partikel-partikel tersebut. Sehingga secara prinsip partikel-partikel tersebut dapat dibedakan. Selanjutnya, akan kita lihat nanti bahwa pada suhu yang sangat tinggi, partikel subatomik berperilaku seperti partikel klasik. Pada suhu yang sangat tinggi, kecepatan partikel sangat besar, sehingga panjang gelombangnya sangat kecil. Akibatnya, tumpang tindih gelombang partikel antar partikel menjadi hilang dan partikel menjadi terbedakan. Sistem kuantum yang akan kita bahas ada dua macam, yaitu boson dan fermion. Boson adalah sistem yang memiliki spin kelipatan bulat dari 2pi per H. Sistem ini tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli, sehingga satu tingkat energi yang dapat ditempati oleh partikel dalam jumlah berapapun. Sebaliknya, fermion memiliki spin yang merupakan kelipatan ganjil dari 2 per 2 pi H. Sistem ini merupakan prinsip eksklusi Pauli. Tidak ada dua partikel atau lebih yang memiliki keadaan yang sama. Laju dengan peluang maksimum. Pertama, kita akan tentukan laju gas yang memiliki peluang maksimum. Fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann memprediksi bahwa pada suhu tertentu laju partikel gas tidak seragam. Laju partikel gas bervariasi dari 0 sampai tak berhingga. Tetapi ada laju partikel yang memiliki peluang kemunculan paling besar. Laju tersebut berkaitan dengan lokasi puncak distribusi Maxwell-Boltzmann bila dinyatakan dalam variabel laju. Laju dengan peluang kemunculan paling besar tersebut ditentukan dengan memecahkan persamaan dnp per dv sama dengan 0. Dengan menggunakan pada persamaan 3.17, maka distribusi partikel dalam variabel laju adalah n pdv sama dengan 4pi bvm kubik E pangkat alfa dikalikan V atau laju partikel kuadrat dikalikan E pangkat min M kuadrat per 2kT dV. Dan dengan menggunakan ungkapan E pangkat A didapatkan NVdV sama dengan 4pi bvm kubik N per VB 2pi MNKT pangkat 3 per 2 dikalikan V kuadrat E pangkat min MV kuadrat per 2 KT dV. Sama dengan
4 Pn m kubik per 2 per 2 pi KT 3 pangkat 3 per 2 dikalikan V kuadrat E pangkat min MV kuadrat per 2 KT dV. Berikut adalah kurva partikel gas sebagai fungsi laju pada berbagai suhu dalam laju partikel maksimum. Lalu nilai rata-rata. Nilai rata-rata Vx untuk molekul gas pada temperatur T, kita mungkin dapat mengantisipasi hasil ini. Molekul bergerak ke segala arah sehingga kecepatan rata-ratanya mestinya 0. Jadi, persamaan yang didapat itu Px atau laju partikel X sama dengan integral dari minus tahingga sampai tahingga Vx Pvx dvx sama dengan beta kali massa partikel per 2pi dipangkatkan setengah atau akar dari beta kali massa partikel per 2pi integral dari min tahingga sampai tahingga dari E pangkat min beta kali M per 2 kali V kuadrat X Vx dvx sama dengan 0. Kelajuan rata-rata dari molekul gas pada temperatur T. Kelajuan adalah magnitudo dari kecepatan dan tidak bergantung pada arah. Maka nilai rata-ratanya terletak dalam rentangan 0 sampai dalam ruang kecepatan. V rata-ratanya itu adalah penurunan dari integral dari V dV menjadi 8 kT per pi m pangkat setengah atau akar 8 kT per pi m. Selanjutnya, nilai rata-rata dari kuadrat kecepatan karena V2 bergantung pada magnitudo dari kecepatan dan tidak bergantung pada arah, maka V kuadrat rata-rata sama dengan integral dari 0 sampai tahingga V kuadrat PV dV sama dengan 3 kT per M. Hasil ini eksperimen dari ekipartisi di mana setiap derajat kebetulan memberikan energi setengah kT atau EK sama dengan setengah MV kuadrat. Lalu ekipartisi energi. Ekipartisi energi yaitu energi suatu partikel didistribusikan merata ke semua jenis gerak partikel itu. Energi sendiri dibedakan menjadi energi translasional, vibrasional, dan rotasional. Pembahasan energi suatu partikel merupakan pembahasan tentang sifat keadaan partikel itu. Sifat keadaan suatu sistem dapat dipenuhi melalui fungsi partisi. Fungsi partisi merupakan suatu jumlah keadaan-keadaan sistem yang dalam matematika diberikan notasi Z yang berasal dari kata Zustandsum yang pertama kali diperkenalkan oleh Boltzmann. Adanya fungsi partisi memungkinkan pembahasan mekanika statistik secara matematik. Dalam memberikan sifat sistem suatu partikel yang berinteraksi lemah dapat ditinjau dari energi kuantum, fungsi partisi, tekanan, entropi, maupun energi bebas Helmholtz. Fungsi partisi umumnya dinyatakan dalam suhu T dan volume V. Fungsi partisi umumnya dinyatakan dalam fungsi partisi merupakan inti mekanika statistik tentang partikel sistem, sehingga sifat sistem seperti energi dalam U, entropi S, dan tekanan P dapat diungkapkan dengan menggunakan fungsi partisi. Dengan cara mendiferensialkan fungsi Z terhadap T akan diperoleh energi kuantum sistem. Sedangkan tekanan sistem dapat ditentukan dengan mendiferensialkan Z terhadap V. Demikian pula dengan sifat sistem yang lain seperti entropi, energi bebas Helmholtz, dan energi bebas Gibbs dapat ditentukan.
Fungsi partisi molekular dituliskan sebagai jumlah seluruh tingkat dengan memasukkan kedegenerasiannya GR aksen. Selanjutnya, teorema ekipartisi energi diturunkan secara teoritis oleh Clerk Maxwell menggunakan mekanika statistik. Disebut teorema karena tidak ada pembuktian melalui eksperimen. Ekipartisi energi artinya pembagian energi secara merata. Teori ekipartisi energi berbunyi, jika pada suatu sistem yang mengikuti hukum Newton tentang gerak dan mempunyai suhu mutlak T, maka setiap derajat kebebasan F suatu partikel memiliki kontribusi setengah kT pada energi rata-rata partikel. Energi rata-rata partikel gas ideal dapat dirumuskan energi rata-rata sama dengan F kali setengah kT. Ya, cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi kami. Saya Wulan dan teman-teman saya Vivi dan Yunita untuk pertanyaan lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.